Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi. Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Kejaksaan Agung Kejagung menyita uang sebesar 18,8 triliun rupiah terkait dugaan korupsi korporasi ekspor CPO atau bahan baku minyak goreng yang melibatkan Wilmar Group. Kelima terdakwa. Pernahkah kamu bertanya, kenapa korupsi seperti tidak pernah habis di negeri ini? Dari berita harian kita tahu, dana bansos dikorupsi, proyek fiktif dibuat, aparat suap menyuap, hingga kasus besar yang seolah lenyap tanpa jejak. Kita marah, lalu diam. Kita kecewa, lalu terbiasa. Korupsi seolah bukan lagi masalah, tapi justru jadi rutinitas. Tapi kenapa bisa seperti itu? Untuk menjawabnya, kita perlu mundur jauh ke masa lalu. Bukan hanya ke tahun 1998 atau masa Orde Baru, tapi ke abad 17 saat perusahaan dagang bernama VOC menginjak tanah ini dengan niat menguasai dan meninggalkan luka panjang, yaitu warisan sistem korup. Inilah kisah panjang tentang bagaimana korupsi bukan hanya tindakan individu, tapi bagian dari sistem yang diwariskan selama berabad-abad. VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie dikenal sebagai korporasi pertama di dunia yang memiliki kekuasaan layaknya negara. Mereka bisa mencetak uang, menyatakan perang, dan yang lebih penting, mengatur hukum sendiri. Namun sistem mereka dibangun di atas eksploitasi, ketidakadilan, dan korupsi. Para pejabat VOC dibayar rendah, tetapi diberi kewenangan besar. Maka, hadiah dan upeti dari penduduk lokal menjadi hal murah. Monopoli rempah membuat mereka berkuasa mutlak, dan penyalahgunaan itu dilegalkan dengan istilah hak istimewa pejabat lapangan. Menurut arsip Belanda, tidak sedikit pejabat VOC yang membangun kekayaan pribadi lewat pungutan liar. Sebagian bahkan menjual jabatan pada sesama orang Eropa. Satu jabatan bisa dibeli, dijual kembali, dan diwariskan. Korupsi ini bukan penyimpangan. Ia sistematis dan terukur. VOC akhirnya bangkrut bukan hanya karena perang atau persaingan global, tapi karena kerakusan internal yang tak terbendung. Setelah VOC bubar tahun 1799, pemerintah Belanda langsung mengambil alih. Namun, mereka tidak membongkar sistem yang korup. Mereka justru memodifikasinya untuk memperkuat kendali. Salah satu strateginya menggunakan priai atau elit lokal yang dijadikan kaki tangan kolonial. Jabatan bupati, asisten residen, wedana, hingga kepala desa bisa diperoleh lewat jaringan keluarga atau koneksi. Dalam catatan Residen Raffles di awal abad ke-19, disebutkan bahwa para pejabat lokal sering meminta uang pelicin untuk setiap izin pertanian, pernikahan, atau pembangunan. Pejabat kolonial Belanda tutup mata, asalkan setoran ke Batavia dan Amsterdam tetap lancar. Beginilah mental koruptif yang bersifat hierarkis dan feodal mulai tumbuh subur. Dan sayangnya, ini terbawa hingga masa kemerdekaan. Tanam paksa atau cultivation system diperkenalkan oleh Van der Bosch pada tahun 1830-an sebagai solusi untuk menyelamatkan ekonomi Belanda. Namun realitas di lapangan, sistem ini melahirkan korupsi massal. Petani dipaksa menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, nila, bukan untuk dijual sendiri, tapi untuk disetor kepada pemerintah. Dan celakanya, dalam prosesnya, laporan hasil panen sering dimanipulasi. Komisi dipotong seenaknya, petani diwajibkan membayar biaya keamanan pada pejabat lokal.
Pengawasan dari pemerintah Belanda hampir tidak ada. Yang ada hanya satu, laporan bagus di atas kertas, meski rakyat kelaparan. Sistem ini menjadikan korupsi sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan kolonial. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan Kemerdekaan 1945 adalah momentum penting. Tapi mentalitas kolonial tidak langsung hilang. Jabatan-jabatan kosong diisi oleh orang-orang yang dulu bekerja sama dengan sistem kolonial atau mereka yang belajar gaya kolonial. Pada era Soekarno, korupsi sering dipakai sebagai alat tukar politik. Pejabat yang loyal diberi ruang gerak untuk memperkaya diri. Beberapa kasus besar pernah terungkap, tapi jarang ditindak tegas. Bahkan pada 1960-an, Bung Karno sempat mengeluarkan pernyataan kontroversi. Korupsi masih bisa ditolerir asalkan digunakan untuk revolusi. Inilah titik di mana korupsi berubah dari penyakit menjadi kompromi politik. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Masuk ke Orde Baru, korupsi bukan lagi praktik liar. Ia menjadi institusi. Di bawah kendali Soeharto, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dilembagakan. Proyek besar wajib melalui kroni. Dana bantuan sosial bisa dicairkan asal loyal. Anak-anak presiden menguasai bisnis strategis. Soeharto disebut sebagai koruptor terbesar abad ke-20 oleh Transparency International. Kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Namun rakyat kala itu tidak bisa banyak bersuara. Media dibungkam, hukum dikendalikan, dan oposisi dibungkam. Korupsi bukan hanya alat memperkaya, tapi juga alat untuk mengendalikan. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Reformasi 1998 melahirkan KPK, lembaga independen untuk memberantas korupsi. Awalnya, KPK bergerak cepat dan berani menjerat jaksa, menteri, hingga pimpinan parpol. Namun sejak 2019, gelombang pelemahan datang. Revisi Undang-Undang KPK mengurangi independensinya. Beberapa penyidik senior disingkirkan, dan kasus-kasus besar sering mandek. Sementara itu, korupsi beradaptasi ke dunia digital, manipulasi bansos via data e-budgeting, gratifikasi dalam bentuk kripto atau voucher, izin proyek bisa dibeli melalui jaringan WhatsApp tertutup. Korupsi tidak lagi terang-terangan, tapi semakin rapi, canggih, dan sulit dilacak. Mari kita jujur. Kita sering menuding elit, tapi lupa bahwa korupsi juga hidup di sekitar kita. Contohnya, uang pelicin untuk SIM, amplop sukarela di sekolah, pungli di kantor kelurahan, semua dianggap wajar. Padahal, korupsi besar berawal dari toleransi terhadap korupsi kecil. Budaya asal urusan beres telah membuat kita permisif. Dan ini adalah medan tempur paling nyata saat ini, yaitu kesadaran rakyat. Korupsi bukan hal baru, tapi bukan berarti ia tidak bisa dihentikan. Sejarah menunjukkan, ia tumbuh saat hukum lemah, ia subur saat rakyat diam, ia bertahan ketika kekuasaan tak diawasi. Tapi kini kita punya media, pendidikan, teknologi, dan yang paling penting adalah kesadaran. Mari lawan korupsi dari hal yang paling kecil, mulai dari kita, keluarga, dan komunitas. Karena hanya dengan generasi yang berani jujur, negeri ini bisa sembuh. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tulis di komentar, apa pendapatmu tentang video ini.